Paman ini dikencingi di wajah oleh seekor anjing. Alhasil, keesokan harinya dia bisa mendengar dan memahami anjing. Orang tua, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Betulkah? Dia sangat terkejut. Anjing itu tidak hanya tidak meminta maaf kepadanya, tetapi juga menyuruhnya memberitahu pemiliknya bahwa dia tidak ingin disterilkan. Ya ampun, jika tahu dia tidak membantu, aku akan buang air kecil lebih banyak tubuhnya. Taejo ketakutan dan bergegas ke supermarket untuk membeli makanan bergizi. Ginseng merah, kuncup beludru, susu unta. Hanya dengan menelannya, mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit aneh ini. Alhasil, hamster di sebelahnya memanggil namanya. Katakan, lebih baik memiliki hewan peliharaan daripada Anda minum sesuatu yang sehat. Tidak perlu banyak makanan untuk membesarkanku, dan juga tidak butuh banyak usaha. Lagi pula, aku hanya punya 6 bulan untuk hidup. Saya juga menderita tekanan darah tinggi dan serangan jantung. Taejo setelah mendengar itu, dia menamparkan dirinya sendiri berkali-kali untuk membangunkannya. Bukankah ini seperti bertemu dengan iblis di siang hari bolong? Tanpa diduga, landak di sebelahnya juga menggodanya. Bagaimana dengan duriku? Cantik, bukan? Hanya dengan jumlah 650.000 won bisa beli satu gratis satu. Kali ini, wajah Taejo memucat. Tanpa diduga bahkan dalam mimpi, Taejo adalah salah satu komando terbaik Korea. Juga adalah orang yang paling membenci binatang. Setiap kali putrinya memintanya untuk merawat kucing liar untuknya. Sesaat kemudian, dia membuangnya ke tempat sampah. Hasil hari ini pembalasan telah datang. Saat bertugas, ia tidak hati-hati terpeleset dan jatuh. Setelah itu, dia secara tidak sengaja ada kekuatan super. Masalah-masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, pemimpin memerintahkannya untuk melakukan tugas penting. Jika dia melakukannya dengan baik, dia akan dipromosikan. Ketika Taejo melihat target pencarian, seluruh tubuhnya gemetar. Targetnya adalah satu panda. Mengapa kita harus melindungi panda ini? Tapi demi masa depan, seorang pembenci hewan seperti Taejo masih mendaftar untuk berpartisipasi. Tapi keesokan harinya di luar kandang hewan, Taejo melihat tamu tak diundang. Itu adalah kucing liar yang dia buang hari itu. Tapi tidak menunggu dia untuk melihat hati-hati, kucing itu telah pergi. Orang sering berpikir bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi pasti ada sesuatu. Taejo sangat bingung di dalam hatinya. Punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi. Memang, kegiatan baru saja dimulai, sekaleng gas air mata dilempar ke atas panggung. Taman segera jatuh ke dalam kekacauan. Taejo buru-buru membubarkan kerumunan. Tapi panda berlari seperti anjing keluar dari sangkar. Tidak peduli bagaimana Taejo mengejarnya, dia tidak bisa menangkap hewan gemuk itu. Sampai sekelompok staf kebun binatang menembaknya dengan obat bius. Itu hanya tinggal di tempatnya. Taejo memuji staf atas kerja bagus mereka. Tetapi segera dia menemukan bahwa kelompok orang itu adalah teroris. Mungkin mereka melemparkan gas air mata ke atas panggung, mungkin mereka melakukannya. Persis seperti yang dia prediksi. Sekaleng gas air mata dilemparkan, dan pencuri itu dengan mudah mengambil binatang itu pergi. Meninggalkan Taejo yang ditabrak oleh mobil lain. Kali ini, tidak hanya dia tidak mendapatkan promosi, tetapi Taejo juga harus bekerja lembur. Pemimpin berkata, jika Anda tidak dapat menemukan panda, maka jangan berpikir untuk bertahan hidup. Kehabisan pilihan, Taejo harus menggunakan kekuatan supernya. Dia pergi ke kebun binatang untuk mendengarkan situasi panda itu. Tak disangka, simpanse tua ini berani mengancamnya. Dia pasti harus menunjukkan kepadanya potret simpanse jantan, setelah itu dia bisa mengungkapkan berita itu kepadanya. Ya ampun, lihat ini. Lezat sekali. Jangan melihat lagi, cepat katakan padaku. Akhirnya, setelah melihatnya, simpanse itu berbicara kepada Taejo. Ada anjing tentara yang mengenal penculik rakun. Tapi sekarang itu sedang dibuang di tumpukan puing-puing. Lihat, babi hutan ini gila. Ini memimpin kawanan binatang mau membunuh manusia. Tapi Taejo sama sekali tidak takut. Dia hanya mengeluarkan 4 sosis harum lezat. Untuk sementara merayu binatang-binatang itu. Ya ampun, ini sosis yang enak. Taejo tidak banyak bicara, hanya membawa anjing tentara pergi dari sini di depan mereka. Melihat anjing tentara yang agung, Taejo berkata, menemukan panda bukanlah masalah besar. Tetapi begitu dia membawa pulang anjing itu, dia sangat marah. Dia tidak tahu ini rumah siapa.
Anjing yang baru saja memasuki rumah telah menjelajahi semua sudut dan celah. Tidak lama kemudian, rumah Taejo berantakan seperti kandang babi. Spray putih bersih menjadi kotor. Pemutar musik pintar juga hancur. Aku setia pada manusia, namun aku dianggap sebagai makanan anjing. Kamu berani meremehkan kecerdasan manusia, aku akan membalas dendam. Kulkas juga terganggu oleh anjing menjadi seperti semangkuk bubur. Untungnya setelah Taejo mengeluarkan sepiring makanan, anjing itu akhirnya berhenti. Tapi itu hanya mengendus piring makanan sekali. Itu mengatakan anjing yang baik tidak makan sedekah. Itu berbaring di satu tempat. Bertemu dengan anjing arogan seperti ini, Taejo marah sepertinya akan terbakar. Tapi biarkan itu segera bekerja, beritahu berita panda itu. Dia masih harus bersabar menghadapinya. Tidak hanya tidak marah, tetapi juga menyiapkan lebih banyak makanan untuknya. Selain itu, ia harus menjaga senyumnya untuk memperlihatkan 16 giginya. Sayang, kamu lapar, aku menyiapkan makanan enak untukmu. Kamu gila, atau kamu salah minum obat? Akibatnya, anjing itu tidak hanya tidak makan, tetapi juga pipis di sofa tepat di depannya. Taejo akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dia mengutuk dan memukul anjing itu, menendang anjing itu keluar dari rumah. Tanpa diduga bertemu putrinya membawa temannya pulang untuk bermain. Lebih buruk lagi, Taejo lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Ketika putrinya menolak untuk mendengarkannya, alisnya berkerut, siap untuk mengamuk. Anjing itu tiba-tiba berdiri, menggunakan kelucuannya untuk menarik perhatian Seo Yeon. Tanpa pilihan lain, Taejo hanya bisa berbohong bahwa ini adalah hadiah ulang tahun untuk putrinya. Ayah dan anak itu akhirnya berbaikan. Sebelum Taejo masih belum mengambil waktu untuk bahagia, bau anjing itu hampir membuatnya pingsan. Jadi dia buru-buru mengeluarkannya. Akhirnya dibersihkan dan diberi wewangian untuk itu. Dia juga harus membeli beberapa botol sampo anjing. Tanpa diduga Seo Yeon melihat penampilan perawatan hewan ayahnya. Gadis itu mulai bersimpati dengan ayahnya. Keesokan harinya, Seo Yeon mengajak Taejo dan anjingnya jalan-jalan. Melihat putrinya bersenang-senang, Taejo juga sangat senang. Sepertinya sudah lama sejak dia merasakan kebahagiaan ini. Anjing itu juga secara bertahap semakin dekat dengan ayah dan anak itu. Itu memimpin Taejo ke hutan bambu. Berdasarkan mengingat sejarah perdagangan panda, mereka segera mendengar tentang sarang pencuri. Untuk mendapatkan bukti untuk meyakinkan polisi, anjing itu menyelinap ke dalam sarang, lalu mengambil bola mainan yang paling disukai panda. Namun insiden yang dilaporkan Taejo menemukan orang yang salah. Dia diejek oleh rekannya. Sejak itu, dia diremehkan. Dia melarikan diri ke rumah, mengabaikan anjing yang mengetuk pintu. Karena dia ingat istrinya yang sudah meninggal. Ternyata pada tahun itu, istrinya terlalu menyukai binatang. Untuk merawat mereka, bahkan kesehatan dia sendiri diabaikan. Pada akhirnya, dia meninggal karena sepsis. Ini juga alasan mengapa Taejo tidak menyukai binatang. Tapi Seo Yeon tidak setuju dengannya. Luka di masa lalu pada awalnya tidak disebabkan oleh hewan-hewan itu. Jika Taejo tidak membiarkan anjing itu pulang, maka kemungkinan besar anjing itu akan dibunuh. Anjing yang ditinggalkan di luar oleh Taejo juga dalam bahaya. Itu akan menjadi makanan manusia. Ketika pria ini hendak membunuhnya. Untungnya, Taejo tiba tepat waktu, dia membuat orang itu pingsan, berhasil menyelamatkan nyawa anjing itu. Lihat rumahnya, babi hutan membantunya sebagai seorang pengasuh. Dua kura-kura membantunya membersihkan rumah. Panda melakukan sirkus untuk menghiburnya. Terkadang ketika membawa pulang bos, burung beo itu bahkan berubah menjadi DJ. Seorang pria dan seorang wanita berbagi satu kamar. Tolong beri aku sedikit musik. Ya, musiknya dimulai. Tikus-tikus dirangsang oleh musik. Semua orang mulai menari. Kehidupan ini benar-benar mirip dengan kehidupan Putri Disney. Tapi itu hanya menyenangkan untuk sementara waktu. Taejo membawa anjing itu untuk berurusan dengan pencuri, menyelamatkan panda itu. Sampai saat ini, dia masih bertugas merawat panda itu. Bawanya kembali ke taman dengan selamat. Beruang itu lelah dan meminta untuk duduk di dalam mobil. Jika tidak, naik helikopter juga okelah. Tapi Taejo melihat ke depan, hanya ada bus yang datang. Pengemudi bahkan tidak membiarkan anjing itu masuk ke dalam bis. Kehabisan pilihan, Taejo berpura-pura buta. Anda tidak bisa pergi tanpa anjing pemandu ini.
Saat beruang itu muncul, membuat wajah semua orang pucat. Taijo berbohong, mengatakan bahwa beruang itu hanya seorang aktor. Sopirnya tidak percaya, menyentuh satu, lalu membiarkan ketiga orang itu pergi bersamanya. Tidak lama kemudian, beruang itu diserahkan ke polisi. Tapi anjing itu diculik oleh teroris. Mereka menaruh bom di perutnya, memukuli penjaga sampai pingsan, dan menyamar sebagai pengawal. Mereka bersiap untuk dalam pertunjukan panda. Buat ledakan bom. Pada saat Taijo mendengar kabar dari Elang, pameran sudah dimulai. Sangat sulit bagi Taijo untuk menunggang kuda ke pameran. Tetapi pemimpin mengeluarkan pengontrol bom dan memulainya. Kemudian dia meminta bawahannya untuk melepaskan anjing-anjing itu. Kemudian kunci semua pintu. Bom itu hanya punya waktu 20 detik untuk meledak. Aula sangat kacau. Di saat bahaya, Taijo memberitahu panda untuk membuat rekan kerjanya pingsan. Kemudian temukan pemblokir sinyal di sana. Akhirnya, pada detik terakhir, Taijo menekan tombol start. Berhasil menghentikan bom. Pemimpin juga tiba tepat pada waktunya. Dia membuka pintu untuk membantu semua orang keluar. Tetapi anjing itu mengejar pemimpin yang melarikan diri. Ternyata tahun itu pemiliknya meninggal di bawah tangannya. Jadi itu dihantui oleh ingatan itu. Ia masih ingin balas dendam. Tapi kesehatannya yang lemah awalnya tidak mengalahkannya. Saat dia hendak menarik pelatuk, hendak membunuh anjing itu. Taijo segera melompat keluar untuk melindungi anjing itu. Sekali lagi menyelamatkan nyawa anjing itu. Tanpa diduga, seseorang yang selalu membenci binatang seperti dia. Pikiran di kepalanya sekarang, adalah semua kenangan indah dari anjing itu. Mungkin inilah perubahan yang dibawa hewan kepada manusia. Ketika kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, mereka memecahkan lapisan es terluar. Mendamaikan hati kita yang dingin. Tunggu Taijo bangun dari ranjang rumah sakit. Menemukan kucing yang pernah dia buang duduk di dekat jendela. Ternyata itu adalah dewa. Fakta bahwa Taijo dapat mendengar dan memahami apa yang dikatakan hewan adalah karena bantunya. Pada saat ini, Taijo akhirnya melepaskan semua prasangkanya terhadap binatang. Kucing itu juga mendapatkan kembali kemampuan ini. Tapi itu percaya, bahkan jika ia tidak mengerti apa yang dikatakan binatang. Sejak kini, Taijo akan memiliki pandangan yang berbeda tentang mereka.